This ain't build a bitch. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Lembaga Negara dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Desia Putri Riananda dengan NIM 12103193144. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi lembaga negara. Menurut bahasa, lembaga negara adalah badan negara atau organ negara. Lembaga negara termasuk dalam alat perlengkapan negara yang dalam istilah lain disebut dengan badan, forum, instansi, komisi-komisi negara, dan badan-badan independen. Secara lebih general, alat perlengkapan negara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lembaga yang bersumber langsung dari konstitusi, dan yang kedua, lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi. Menurut Giorgio Jelix, kedudukan lembaga negara dapat dibedakan menjadi lembaga negara utama dan lembaga negara penunjang. Lembaga negara utama yaitu lembaga negara yang menjalankan cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan lembaga penunjang adalah lembaga yang dibentuk dengan memperkuat lembaga negara utama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah lembaga negara dalam politik Islam. Pada catatan sejarah menunjukkan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya berisi tentang ajaran ibadah umat Islam, akan tetapi ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek, yang salah satunya adalah aspek politik itu sendiri. Menurut Ibnu Kencana, masa awal keislaman pada periode Makkah belum banyak catatan mengenai kenegaraan atau pemerintahan. Ikhwan kenegaraan baru dilaksanakan pada periode Madinah. Pada awal Islam, Nabi Muhammad selain sebagai utusan Allah juga berperan sebagai kepala negara dan hakim. Beliau dianggap sebagai kepala negara setelah mendirikan negara di Madinah dengan konstitusi tertulis yang disebut dengan Piagam Madinah yang dibuat bersama dengan orang-orang pribumi dan masyarakat pendatang yang ada di Madinah. Pada masa awal ini, sistem pemerintahan masih sederhana. Segala permasalahan bisa diajukan dan diselesaikan oleh Nabi, sebab beliau dituntut oleh wahyu Allah, dan disinilah posisi beliau sebagai hakim. Setelah wilayah Islam menyebar dengan luas, barulah para sahabat Nabi yang menjadi kepala daerah dan posisinya jauh-jauh dari Madinah diizinkan menjadi hakim dengan berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Pada perkembangan berikutnya, barulah terjadi proses perlembagaan dalam sistem pemerintahan Islam. Pendirian lembaga-lembaga pemerintahan terus mengalami perkembangan hingga masa dinasti-dinasti. Contohnya pada dinasti Umayyah. Pendirian lembaga dan pengembangan lembaga yang sudah ada sebelumnya dan perangkat baru pemerintahan dilakukan setelah melihat dan mendengar pengalaman negara-negara lain yang sudah mapan dalam tata laksana pemerintahan seperti pola-pola pemerintahan dari kerajaan Bizatin yang hanya diadopsi oleh Muawiyah. Pada contohnya, Khalifah-Khalifah Umayyah telah membentuk 5 macam kapiteran, yaitu urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, urusan kepolisian, dan urusan pengadilan. Pada perkembangannya, banyak yang mempersoalkan tentang pengangkatan khalifah. Banyak dari yulis Islam yang menunjuk ke peristiwa Sakifah Bani Syaidah untuk dijadikan pedoman. Kejadian diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah dirumuskan tentang adanya lembaga perwakilan di dalam pemerintahan Islam. Lembaga perwakilan ini Al-Aqd dan Al-Syura. Lembaga perwakilan ini yang dalam ilmu modern disebut dengan lembaga legislatif. Sementara itu di lembaga yudikatif,
Jabatan hakim merupakan tugas dari khalifah sesuai dengan wilayahnya. Menurut Munawir Sadzali, pelaksanaan peradilan baru diatur pada masa Umar bin Khattab dengan mengadakan penjara atau pengangkatan sejumlah hakim atas nama khalifah dengan menyesuaikan sengketa antara anggota masyarakat yang berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Akan tetapi, sampai pada akhir masa Al-Khukafa Al-Rasyidin, para hakim bekerja sendiri tanpa panitera dan pembukuan. Bahkan, peradilan dilangsungkan di rumah mereka, kemudian dipindahkan ke masjid. Ketat laksanakannya peradilan semakin sempurna pada masa dinasti Umayyah dan dikembangkan lagi pada masa Abbasiyah. Potret negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia merdeka memiliki tujuan mewujudkan amal perbuatan yang nyata dari tiap-tiap warga negara di daerah-daerah di mana mulai dilaksanakan hukum-hukum Islam. Setiap pergerakan yang dilakukan negara Islam Indonesia baik secara politik maupun militer adalah mendirikan suatu negara Islam dalam suatu nation state. Dalam mewujudkan negara Islam Indonesia berdasarkan sejarahnya dibagi menjadi dua, yaitu misi politik dan misi militer. Misi politik terbagi menjadi dua, yaitu pendapat yang pertama menyatakan Kartosuwirjo memproklamasikan negara Islam Indonesia lebih dahulu dibandingkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pendapat dua menyatakan Kartosuwirjo terlibat aktif dalam politik bersama Masyumi. Misi militer terlihat aktif saat terbentuknya negara Islam Indonesia saat konferensi Cisayong pada Februari 48. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi perubahan Masyumi dari organisasi ke partai politik. Kartosuwirjo terlibat semakin radikal dalam gagasannya. Akan negara Islam terlihat begitu jelas ketika memasuki tahun 48 ada konferensi Cisayong. Masyumi Jawa Barat dibekukan olehnya. Dari konferensi inilah terbentuknya antara Islam Indonesia yang nantinya sangat setia kepada negara Islam Indonesia. Pada saat pemerintahan Republik di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Kesatuan Divisi Siliwangi mengadakan Long March ke Jawa Barat. Namun ketika memasuki wilayah Jawa Barat, senjata TNI dilucuti oleh Pikah T2. Kejadian ini dimulai ketika T2 menawan staf brigade dan keluarganya. Kejadian ini disebut sebagai perang segitiga pertama antara TNI dan Belanda. Kejadian ini menjadikan awal gerakan DI yang dianggap sebagai pemberontak. Karena awalnya gerakan ini mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk perlawanan Kartosuwirjo melawan Belanda, bukan untuk mendirikan negara Islam di Jawa Barat. D. Konsep negara Islam Indonesia. Konsep negara menurut negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwirjo sebagai imam termaktub di dalam Konun Asasi Negara Islam Indonesia setidaknya mengatur 6 lembaga negara, yaitu Majelis Syuro, Dewan Syuro, Imam Dewan Fatwa, Dewan Imamah, dan Mahkamah Agung. Dalam Konun Asasi lembaga tertinggi dipegang oleh lembaga Majelis Syuro. Majelis Syuro mempunyai wewenang yang besar dalam membuat hukum. Lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk mengubah Konun Asasi, memilih imam negara, dan membuat garis-garis besar haluan negara. Majelis Syuro memiliki badan pekerja yang bernama Dewan Syuro yang memiliki tugas menyelesaikan segala keputusan
Majelis Syuro dan melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majelis Syuro untuk menghadapi pemerintahan yang berkenaan dengan prinsipnya. Anggota Dewan Syuro sebagaimana termaktub dalam pasal 1 mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang apabila rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh Dewan Syuro namun tidak disahkan oleh imam, maka rencana undang-undang itu tidak boleh lagi diajukan dalam sidang Dewan Syuro pada masa itu. Secara kelembagaan di dalam Qonun Asasi, Majelis Syuro dan Dewan Syuro merupakan lembaga legislatif. Sementara itu di sisi lain kekuasaan eksekutif dipegang oleh imam. Imam memiliki beberapa wewenang yang ditulis dalam Qonun Asasi, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh angkatan perang, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima duta negara lain, memberi amnesti, abolisi grasi, dan rehabilitasi. Imam juga memiliki wewenang dalam lembaga legislatif, yaitu menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, membentuk undang-undang dengan persetujuan Majelis Syuro, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, serta dengan persetujuan Majelis Syuro menyatakan perang dan membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain. Dalam kekuasaan yudikatif terdapat Mahkamah Agung. Mengenai tugas, fungsi maupun pengisian jabatan lembaga Mahkamah Agung tidak disebutkan secara jelas dalam Qonun Asasi. Qonun Asasi hanya menyebutkan fungsi kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan hakim lainnya menurut undang-undang. Namun karena pemerintahan negara Islam Indonesia menyatakan dirinya dalam keadaan perang, maka tidak ada undang-undang yang dilahirkan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas-tugas lembaga negara secara detail. Oleh karena itu tidak ada aturan yang jelas untuk memaparkan secara lebih rinci tentang kehakiman. Sekian, terima kasih.